Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para akademisi, para penegak hukum dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk dapat berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan mulia untuk merenungkan, memahami dan menegaskan komitmen kita dalam menjunjung tinggi keutamaan hukum di negeri tercinta Indonesia. Kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Prinsip ini termaktub jelas dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini. Sebagai negara hukum, landasan fundamental kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita adalah aturan main yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Hukum hadir untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa ini, kita sering dihadapkan dengan realitas yang ironis, seperti supremasi hukum yang seharusnya menjadi otoritas tertinggi terkadang hanya terasa slogan kosong. Seperti dikutip namun jarang dihayati dalam praktiknya. Penegakan hukum seringkali dipertanyakan, apakah sudah berjalan secara adil dan tidak pandang bulu. Tinggi keutamaan hukum bukan sekedar tugas aparat penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Hal ini menuntut beberapa prasyarat fundamental. Pertama, penegakan hukum yang konsisten dan imparsial. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang seseorang. Tidak boleh ada impunitas bagi yang berkuasa atau ketidakadilan bagi yang lemah. Sistem peradilan harus independen dan bebas dari intervensi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Kedua, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Keutamaan hukum hanya dapat terwujud jika didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Hal ini berarti setiap warga negara wajib mentaati peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, dan ikut serta dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat merupakan energi dinamis untuk pendewasaan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga, perbaikan sistem dan aparatur penegak hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memperbaiki kualitas aparat penegak hukum, mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini memastikan bahwa mereka yang mengemban amanah penegakan hukum adalah individu yang berkualitas dan profesional. Hadirin yang saya hormati, di negara demokrasi seperti Indonesia, hukum berfungsi sebagai pilar yang menjaga kebebasan, hak asasi manusia dan keadilan, sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dengan menjunjung tinggi keutamaan hukum, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Mari kita jadikan prinsip supremasi hukum sebagai napas dalam setiap tindakan kita, baik dalam ranah publik maupun pribadi. Kita harus memastikan bahwa di negeri ini hukum adalah panglima tertinggi, bukan kekuasaan, bukan uang, ataupun intervensi lainnya. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, marilah kita wujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang sesungguhnya, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.